Memang di tahun 2022 kita mencatat ada beberapa belas perusahaan yang berorientasi ekspor dan sebagian juga domestik tapi kecil itu mengurangi jumlah pegawai mereka ya tahun 2022 dan itu ada di angka sekitar 60.000 sekian ya. Tahun 2023 memang terdapat satu perusahaan yang menutup usahanya ya di Banten ya, kita tidak usah sebut namanya. Tapi kemudian muncul lagi berita bahwa ada 9 perusahaan yang sedang melakukan efisiensi sehingga berdampak pada jumlah ribuan pegawai yang akan dirumahkan atau diefisiensikan itu. Tetapi ini apakah benar ini karena masalah-masalah yang terjadi dari permintaan ekspor yang menurun? Saya kira ya bisa benar begitu, memang terjadi. Tetapi itu bukan karena COVID ya. Kita lihat di data makro itu kita lihat bahwa China, Eropa, India, Turki, Vietnam itu tetap merajai pasar ekspor dan penurunan mereka setelah tahun 2021 tidak signifikan gitu. Tahun 2022 mereka juga mengalami penurunan tetapi sekitar cuma 4% sekian, tidak terlalu signifikan. Tetapi di Indonesia terjadi sangat signifikan. Nah, mengapa itu bisa begitu? Indonesia ini nomor 8 terus-menerus ya, Pak Yose ya. Produk tekstil dan ekspor tekstil kita ini selalu di angka yang stagnan di nomor urut 8 setelah China dan seterusnya itu. Kita harus hati-hati melihat Vietnam, melihat Bangladesh, melihat India, mereka bergerak sangat cepat dan tampak tidak terpengaruh oleh adanya COVID-19, tetapi permintaan Eropa yang biasanya juga diambil dari negara-negara tersebut juga menurun, tetapi tidak signifikan terjadi seperti di Indonesia. Nah, kita harus melihat ke dalam, bukan hanya faktor international trade yang terjadi, tetapi adalah faktor iklim investasi atau iklim regulasi yang ada di Indonesia. Mengapa begitu? Ya, salah satu concern besar kita adalah struktur cost yang meliputi dunia TPT. Struktur cost tertinggi di dunia padat karya, TPT dan produk alas kaki, sepatu dan sebagainya itu adalah komponen komponen gaji pegawai. Di mana kita tahu bahwa setiap tahun kita memiliki policy kenaikan tahunan di dalam konteks itu. Nah, ketika industri tekstil mengalami tingkat utilisasi yang menurun dari sebegitu banyak mesin-mesin yang mereka punya, katakan mereka punya 200 mesin setiap perusahaan, ada yang lebih ya, jauh lebih besar, itu kemudian menurun hanya terpakai 60%. Utilisasi kita 60-70% saat ini. Maka ada 30% sampai 40% mesin-mesin tidak terpakai. Nah, kalau tidak terpakai maka pegawainya juga tidak dibutuhkan. Maka dari itu dilakukanlah satu proses rasionalisasi atau yang disebut dengan efisiensi tersebut. Nah, efisiensi ini tentu berdampak pada unit cost yang terlalu tinggi ada di mana di sektor tenaga kerja. Nah, kita tidak pengen mengorbankan tenaga kerja, tetapi kita juga berupaya dengan cara lain. Misalnya kita memohon kepada PLN agar menurunkan biaya listrik untuk energi PLN. 3 bulan yang lalu kita sudah keluarkan surat permohonan tersebut kepada PLN. Dengan latar belakang argumentasi yang demikian kuat kita sudah sampaikan, tetapi sampai sekarang ya alhamdulillah belum dijawab gitu. Kok dijawab itu tidak bisa atau boleh cuma sekian gitu. Ya tidak dijawab. Nah, inilah salah satu kelemahan kendala investasi di Republik kita, di mana pemerintah melalui badan-badan usaha milik negara yang terkait dengan cost structure di industri tekstil tidak merespon dengan baik. Yang kedua memang yang terjadi adalah masalah-masalah maraknya produk-produk impor. Kita tahu lah, kita punya preferential trade agreement ya, atau free trade agreement dengan beberapa kawasan negara-negara kawasan Asia. Tetapi ini harus kita cermati dalam situasi saat ini. Memang itu dibuat 5-7 tahun yang lalu. Bagus pada waktu itu tidak pernah terpikirkan tentang COVID, tidak pernah terpikirkan tentang adanya perang Rusia Ukraina. Nah, sekarang kondisinya sudah berubah, maka kita saatnya mengevaluasi lagi lah preferential trade agreement itu atau free trade agreement itu agar sesuai dengan kebutuhan industri kita. Kalau kita tetap terus-menerus konsisten dan bertahan dengan apa yang sudah kita buat dalam agreement sekitar 5-7 tahun yang lalu, ya kita akan mati pelan-pelan dan tahun ini bisa membuat kematian yang sangat mendadak. Ini yang harus kita sikapi, ini yang kita mohonkan kepada pemerintah agar mengontrol
barang-barang masuk impor ke Indonesia di sektor TPT dan produk-produk hasil dari industri padat karya. Pak Danang, tanggapan Anda, Pak. Itu Maaf, tadi Pak Yose, Danang, maaf, bukan maaf, Tadi maaf. Danang. Pak Yose, maksud kami tanggapan Anda, Pak, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Danang. Dan juga sebetulnya saya ingin menanyakan, Pak, kalau Anda sendiri melihat permintaan dalam negeri sekarang seperti apa? Karena kita juga tidak memungkiri, Pak, bahwa artinya permintaan ini kan berkait dengan bagaimana situasi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik bisa bertahan sampai dengan saat ini. Ya, kalau dari permintaan di dalam negeri sendiri sebenarnya secara keseluruhan cukup kuat ya. Kita bisa lihat hampir seluruh sektor itu mengalami peningkatan permintaan di sana. Ya saya nggak terlalu mengikuti mengenai masalah tekstil. Jadi mungkin tadinya saya pikir kita membahas masalah PHK secara umum di sini. Jadi yang saya lihat adalah walaupun ada permintaan di Indonesia ini cukup kuat, saya sendiri tidak melihat bahwa permintaan ataupun recovery pemulihan ekonomi yang terjadi selama 3 tahun belakangan ini membuahkan permintaan terhadap lapangan pekerjaan, pembukaan lapangan pekerjaan yang baru, dan itu yang perlu kita pikirkan kembali karena sebenarnya kelihatannya karena masalah efisiensi ataupun juga perubahan di dalam struktur produksi di berbagai sektor termasuk industri tekstil, termasuk industri alas kaki atau juga bahkan di sektor seperti perkayuan gitu ya yang menjadi lebih efisien padahal di sini adalah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Jadi sekarang ini kita bisa lihat bahwa mereka di sektor-sektor tadi juga kelihatan bahwa ada penurunan permintaan terhadap tenaga kerja. Kalau dari sisi permintaan terhadap produknya sendiri di dalam negeri itu cukup kuat. Tapi kita kan tentunya bisa melihat bahwa permintaan di dalam negeri ini bukan hanya permintaan terhadap produk-produk Indonesia dan termasuk juga permintaan impor. Dan kita nggak bisa tentunya menutup diri terhadap import yang biasa kita lakukan. Dan karena ini juga menjalankan perekonomian di sektor-sektor yang lainnya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu dilihat lebih dalam. Bagaimana sektor-sektor yang tadinya juga menyerap tenaga kerja lebih banyak, yang sering kita sebut sebagai labor intensive atau padat karya, ini bisa kembali lagi menjadi sektor yang padat karya. Jangan sampai sektor yang padat karya tersebut kemudian berubah menjadi sektor yang padat modal, dan ini sudah kelihatan di beberapa sektor ya termasuk juga di garment ini. Jadi walaupun ada perubahan ada perubahan di dalam demand, tetapi juga ada perubahan di dalam produksinya itu sendiri yang menyebabkan tenaga kerja tidak terlalu banyak diminta kembali.